Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf dari Semarang mungkin asing bagi sebagian masyarakat Indonesia, namun ulama harismatik asal Kudus itu sangat dihormati masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Samarinda, Kalimantan Timur. Habib Ja'far Al-Kaf wafat usai berbincang dengan sejawatnya di kediamannya di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat, tanggal 1 Januari tahun 2021 sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf berasal dari desa Demaan, kota Kudus. Namun, sudah setahun terakhir almarhum Habib Ja'far tinggal di Samarinda. Habib Ja'far Al-Kaf adalah seorang waliullah yang besar, makamnya adalah Majdub. Seorang waliullah yang khoriqul ada. Habib Ja'far Al-Kaf Kudus, terkenal memiliki kebiasaan jazab, berbuat aneh. Meskipun jazab, ternyata sering juga mendidik dan membimbing para muhibin, atau pecinta. Apa yang dilakukan Habib Ja'far memang susah dinalar orang awam. Namun, bagi kaum sufistik merupakan pelajaran tingkat tinggi karena mengajarkan agar tidak cinta dunia. Beliau sangat disenangi umat, bahkan sejumlah ulama besar di Indonesia dan dunia, saat bertemunya selalu meminta doa. Habib Ja'far Al-Kaf Kudus, Jawa Tengah ini juga dikenal memiliki banyak karomah. Berikut akan dibacakan 8 kisah karomah Habib Ja'far Al-Kaf sebagai berikut. Kisah pertama, lagi hujan, lempar payung ke langit, hujan pun berhenti. Dikisahkan, suatu hari, hujan sangat deras. Habib Ja'far melihat banyak anak sekolah yang tidak membawa payung ingin pulang. Habib Ja'far yang saat itu membawa payung, tidak dibukanya. Namun payung tersebut diacungkan ke langit, hujan pun berhenti. Kisah kedua, dakwah Habib Ja'far Al-Kaf dihadiri para aulia. Salah satu ciri khas Habib Ja'far Al-Kaf adalah ketika dakwah dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW selalu menyebut nama-nama orang soleh yang merupakan para aulia Allah. Seperti Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Mbah Hamid Pasuruan, Sunan Muria, Sunan Kudus dan masih banyak lagi. Lalu Habib Ja'far menjelaskan, para wali yang ia sebut dan ia kirimi surat Al-Fatihah itu datang dengan wanginya kayu gaharu. Dan Habib Ja'far pernah berkata, ayahnya Habib Muhammad bin menyampaikan, nanti orang sedunia akan minta doa kepadamu. Kisah ketiga, mendengar tangisan orang yang disiksa di alam kubur. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah, Gunung Pati, Semarang, Habib Umar Al-Muthohar mengisahkan saat dirinya hendak mengikuti pengajian di Purwokerto. Tak biasanya, Habib Ja'far Al-Kaf minta ikut. Saya bilang ke Habib Ja'far perjalanan jauh, 6 jam. Dan saat itu menggunakan mobil Jimny. Tapi Habib Ja'far Al-Kaf tetap minta ikut. Ketika dalam perjalanan menanjak arah Purwokerto sampai Tugu Muda, Habib Ja'far Al-Kaf tiba-tiba teriak minta belok. Bilang, Bib jalannya lurus. Tapi Bib Ja'far tetap bilang pokoknya kiri. Akhirnya, saya mengikuti. Lalu, beliau bilang kanan arah Berkota. Sampai Berkota, mandek, berhenti di sini, ujar Habib Umar Al-Muthohar meniru ucapan Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Umar pun terkejut, karena mobil berhenti persis di pinggir kuburan. Ini kuburan, ada apa Bib? Mandek, ada yang nangis minta tolong, jawab Habib Ja'far dengan wajah dan mata yang merah. Melihat beliau serius, saya tidak bisa membantah selain mengikutinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Habib Umar. Datangi, doakan, jawab Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Umar pun turun dari mobil. Saya gandeng beliau nyebrang. Kami melewati gundukan tanah, saya ikuti, beliau jalan di depan. Iki sing nangis jaluk tulung, kata Habib Ja'far sambil menunjuk sebuah kuburan yang ternyata kuburan non-muslim. Lalu saya jawab, mohon maaf ini bukan kuburan orang Islam, kata Habib Umar. Tapi ini nangis digebuki malaikat. Bacakan syahadat masukin Islam supaya tidak digebuki, kata Habib Ja'far. Ajib, saya sudah tidak pakai akal mengikuti Habib Ja'far. Lalu, tanah kuburan tersebut saya pegang dan saya bacakan kalimat syahadat, ujar Habib Umar. Sekarang sudah tidak nangis, nanti dia akan mengabari ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat, nggak digebuki malaikat. Lalu dalam perjalanan ke Purwokerto, saya desak apa rahasia di balik peristiwa tersebut, tanya Habib Umar. Pokoknya nanti apik. Bagus, jawab Habib Ja'far. Tidak sampai 40 hari setelah kejadian itu, Habib Umar pun kedatangan sejumlah orang yang meminta dituntun baca syahadat untuk memeluk agama Islam. Tidak kurang dari 18 orang, datangnya tidak bersamaan. Mereka non-Islam, warga Tionghoa yang ingin masuk Islam tapi minta pembacaan syahadatnya dipimpin saya. Dan siapa orang-orang itu dan siapa yang menyuruhnya, sampai sekarang saya tidak tahu. Lalu saya tanyakan hal itu kepada Habib Ja'far. Beliau menjawab bahwa orang yang disiksa malaikat di alam kubur, telah mengabarkan ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat tambahnya. Kisah keempat,
buang uang ke laut. Habib Jafar Al-Kaf masyhur disebut wali jazab. Beliau seorang wali Allah yang khorikul ada. Salah satu yang aneh yakni membuang uang ke laut puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran. Dikisahkan, salah seorang muhibinnya dipanggil beliau dan dikasih uang. "Ji, ini duit buat kamu, buat beli Fortuner ya," kata Habib Jafar. "Enji Bib," kata Pak Kaji sambil menghitung jumlah uang pemberian Habib. Totalnya cuma 400.000 rupiah. Melihat uang pemberiannya dihitung, Habib Jafar berkata, "Jangan dihitung Ji, harus ikhlas." Beberapa waktu kemudian, Habib Jafar mengajak dia ke tepi laut. "Ji, ini duit dalam tas semua. Ayo dibuang ke laut. Diniati sedekah sir, rahasia ya. Diniati sedekah sir ya." Pak Kaji tersebut membuang lembaran-lembaran uang ke laut. Diperkirakan sekitar 20 juta rupiah. Muhibin itu berpikir keras apa makna perbuatan ini, serta apa konteksnya dengan dirinya. Apa yang dilakukan Habib Jafar sebenarnya ingin mengajari muhibinnya, supaya tidak cinta dunia. Dan beliau praktekkan sendiri di depan matanya, membuang uang berjuta-juta ke tengah laut. "Ji, jangan kedunyan, cinta dunia. Duit itu bagi seorang yang mengerti, tidak ada nilainya." Kemudian saat akan pulang, Habib Jafar memanggilnya kembali. "Ji, kamu punya tanaman dalam pot di pojok rumah?" Pak Kaji menjawab, "Benar Bib, sampai rumah, cabutin ae," kata beliau. Pak Kaji langsung tercenung. Bukan heran, Habib Jafar bisa tahu dia punya tanaman. Karena beberapa waktu belakangan ini, dia sangat suka merawat tanaman tersebut. Harganya mahal, 7 juta rupiah. Dari situ, Habib Jafar memberikan pelajaran untuk membebaskan hati dari masalah kecintaan terhadap duniawi. Kisah kelima, isyaratkan Gus Dur jadi presiden dengan lagu Obi Mesah sungguh aneh tapi nyata. Ketua LBMPWNU DKI Jakarta dan anggota Komisi MUI Pusat, Mukti Ali Kusyairi mengisahkan, suatu hari semasa hidupnya, Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Secara tidak sengaja, ada seseorang yang memanggilnya. Gus Dur pun menoleh. Ternyata Habib Jafar Al-Kaf Kudus yang memanggil. Keduanya memang sahabat karib. Gus Dur langsung menghampirinya. Tiba-tiba saja Habib Jafar mengajak Gus Dur ke toko kaset. Karena tahu Gus Dur yang saat itu menjabat ketua PBNU suka musik. Saat itu, Orde Baru sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Sesampai di toko kaset, Habib Jafar memborong kaset Obi Mesah dan dihadiahkan kepada Gus Dur. "Ini Gus, kaset yang bagus sekali. Begini lagunya Gus, sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden." Dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Jafar. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu, memilih tersenyum dan berterima kasih. Beberapa tahun kemudian, Pak Harto lengser ke Prabon. Orde Baru runtuh, reformasi meletus. Lagu Habib Jafar gubahan dari lagu Obi Mesah menjadi kenyataan. Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. Kisah ke-6, menyuruh Habib Umar menelan telur. Habib Umar kembali mengisahkan karomah Habib Jafar Al-Kaf. Salah satunya ketika ia disuruh menelan telur yang baru keluar dari induk ayam. Ternyata, itu isyarah agar Habib Umar menyelesaikan sebuah perkara dalam sebuah pernikahan antara seorang syarifah dengan pria yang mengaku Sayyid atau zuriyah Nabi, padahal bukan. Habib Umar pun lalu menasihati si pengantin pria. Ia tidak melarang, pria manapun menikah dengan syarifah, tapi jangan mengaku-ngaku Sayyid atau zuriyah Nabi, jika memang nasabnya tidak nyambung. Karena itu melanggar hukum. Hilang karena permintaan Habib Jafar. Telur itu awalnya kotor, lalu saya bersihkan dan baru ditelan. Saya datangi Habib Jafar dan tanyakan peristiwa itu. Habib Jafar pun dengan tersenyum bilang, "Gimana, sudah dibersihkan dan ditelan?" Saya jawab, "Enggak, saya telan, cuma bersihkan saja," tambahnya. Kisah ke-7, ujian TOEFL. Mengenai karomah Habib Jafar, ada testimoni menarik yang disampaikan salah satu warga Kudus, M. Rikza Camami. Dosen UIN Wali Songo Semarang ini menuturkan, banyak kisah keajaiban yang sering terjadi ketika Habib Jafar hadir. Bertemu dengan Habib Jafar bagi saya adalah sesuatu yang sangat saya impikan. Alhamdulillah, beberapa kali saya diajak sowan beliau ke Tanah Mas Semarang untuk meminta doa restu dan nasihat, kata Rikza. Dia menceritakan, beberapa waktu yang lalu dirinya sedang mempersiapkan ujian disertasi yang ada syarat tes TOEFL. Saya sudah angkat tangan karena tes bahasa Inggris selalu gagal. Tengah malam saya diajak sowan ke Habib Jafar oleh sahabat Tino, dan alhamdulillah tepat azan subuh saya berjumpa, kisahnya. Rikza lalu dikenalkan ke Habib Jafar, dan menyampaikan hajat kalau mau ujian tes bahasa Inggris. Selanjutnya, air yang sudah dibawanya didoakan. Dan, Habib Jafar menyampaikan lulus, insya Allah lulus. Akhirnya menceritakan pertemuannya saat itu. Beberapa hari kemudian Rikza mendapat jadwal ujian. Tak lupa air doa Habib Jafar dia bawa saat mengikuti ujian. Ternyata ketika di ruang ujian saya sangat ngantuk dan hampir tidur.
Padahal soal listening tidak bisa diulang. Akhirnya saya tahan kantuk itu dengan baca Fatihah untuk Habib Jafar hingga semua soal selesai, lanjutnya. Beberapa hari kemudian hasil tes TOEFL diumumkan. Yang mengejutkan, nama Rizka tertulis lulus. Saya lega, paling tidak bisa bernapas lega. Syarat ujian disertasi sudah terpenuhi, ujarnya. Kisah ini kemudian disampaikan kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah, Gunung Pati, Semarang, Habib Umar Al-Muthohar secara detail. Mendengar cerita itu, Habib Umar tersenyum. "Hai Ria Rikza, itulah ajibnya Habib Jafar," kata Rikza menirukan ucapan Habib Umar. Kisah ke-8, satu fisiknya lagi tidur tapi 6 fisiknya sedang ibadah. Habib Jafar Al-Kaf dikenal sebagai wali jazab. Penampilannya kadang mengecoh banyak orang dalam memberikan penilaian. Sepintas, orang akan mencibir. Namun, setelah mengenal lebih dalam ia akan mencintainya. Dikisahkan, Habib Jafar Al-Kaf pernah menginap di rumah istri Habib Hussein Tumban selama 8 bulan. Lalu, di waktu subuh, kemudian ada orang-orang yang penasaran ingin melihat ibadah Habib Jafar yang dikenal wali. Namun, saat terlihat dalam sebuah kamar, Habib Jafar sedang tidur. Cibiran pun dimulai. Masa yang begitu disebut wali? Baru beberapa detik bicara, orang yang mencibirnya pun buka pintu kamar lain. Ia terkejut karena melihat Habib Jafar sedang sholat. Buka kamar lagi, Habib Jafar lagi ngaji. Dan begitu seterusnya sampai 7 kamar. Ia terheran karena melihat Habib Jafar ada 7 rupa dalam posisi yang berbeda.